Oke, selanjutnya kita akan membahas modul 7. Kalau minggu terakhir kita sudah membahas tentang bangun ruang dan menentukan luas volume bangun ruang. Nah, itu sudah luar biasa. Semoga saudara semua bisa memahami. Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahan tutorial selanjutnya, yaitu di modul 7, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, ini nanti kita juga berbicara tentang lingkaran, persamaan lingkaran pada koordinat Kartesius itu seperti apa. Oke, modul 7, silahkan saudara buka, kita lihat. Koordinat Kartesius, sejarahnya itu ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis. Itu namanya René Descartes. René Descartes itu lahir di La Haye, Prancis 1596. 1596. Wah, ini nggak tahu saya. Itu mungkin nenek moyang dulu. Ini awal mula matematika. Makanya ya kalau kita lihat itu iyalah sistem koordinat itu Kartesius cuma seperti itu. Apa menariknya, sangat mudah dan lain sebagainya. Itu awal mulanya orang ini yang menemukan. Namanya René Descartes. Itu 1595. Itu penemu sistem koordinat Kartesius. Cartesian Coordinate System. Makanya sampai sekarang sebagai bentuk penghargaan bagi beliau, sistem koordinat ini dinamakan dengan sistem koordinat Kartesius. Nah, sebelum mengajak ke sistem koordinat Kartesius, sebenarnya awal mulanya itu perihal bilangan real dan koordinatnya yang harus kita tahu. Nah, kita di awal sudah pernah mengatakan, sudah pernah saya bahas tentang bilangan asli. Bilangan asli itu simbolkan n, itu dimulai dari 1 atau natural number, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini muncul dari membilang atau menjumlah membilang. Ada 5 angka. Kok 5? Kelereng ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu membilang namanya. Menghitung ada berapa siswa ini, 1, 2, 3, 4, ada 5 siswa, itu namanya membilang. Lalu ada bilangan cacah atau whole number, itu dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat ada 3, bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ini secara singkat. Lalu ada bilangan rasional, itu hi. Bilangan rasional adalah suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A dan B adalah bilangan bulat, tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah bilangan rasional. Lalu ada lagi bilangan irasional. Dan irasional ini berarti bukan bilangan rasional. Nah, itu ada seperti akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan irasional atau irrational number. Ini muncul oleh karena suatu teorema. Teorema bunyinya seperti ini. Tidak ada R bilangan rasional yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Jadi R kuadrat sama dengan 2 tidak ada. Bilangan rasional yang dikuadratkan menghasilkan 2 tidak ada. Makanya R itu bukan rasional, tapi dia irasional. Lalu dari rasional, irasional ada bilangan real. Nah, ini bilangan real. Gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Bilangan rasional dan irasional. Seperti ini diagram Venn-nya. Jadi ini bilangan real. Ada bilangan asli, bilangan asli subset dari bilangan cacah, subset dari bilangan bulat, subset dari bilangan rasional. Lalu bilangan rasional dan bilangan irasional itu disebut dengan bilangan real. Nah, itu. Jadi
Kalau saudara itu bilang, oh bilangan real, bilangan real itu seperti ini. Gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Tetapi di sini dia tidak beririsan. Dia sendiri-sendiri, jadi tidak beririsan. Bilangan rasional dan bilangan irasional itu tidak ada yang beririsan. Terpisah. Oke, lalu ada bentuk desimal dari bilangan rasional. Nah, itu ada beberapa bentuk desimal. Bilangan di belakang koma terjadi pengulangan dan tidak terbatas. Contohnya seperti ini. 4/7, ini tidak terbatas ini buahnya. Bilangan di belakang koma tidak berulang dan berakhir dengan pengulangan bilangan 0. Seperti ini, 7/8 sama dengan 0,8750. Berarti sudah berhenti sampai 0,875. Bentuk desimal dari bilangan irasional. Ini akar 7. Akar 7 itu bilangan irasional, tapi dia memiliki bentuk desimal. Akar 37. Nah, dalam bilangan real itu ada kelengkapan dan kerapatan bilangan real. Wah, ini. Jadi dua buah bilangan real itu pasti di tengahnya ada bilangan real lainnya. Nah, ini. Jadi antara 1 dan 2 itu ada 1,4, 1,5. Ada akar 2. Nah, ini di tengah-tengahnya. Nah, ini lalu di skala diperbesar lagi 1,4 sampai 1,5. Karena apa? Kita ambil ini 1,4 sama 1,5. Ada 1,41, 1,42. 1,41 kita perbesar lagi ini. Nah, lalu ini kita perbesar lagi. Nah, ini disebut dengan kelengkapan dan kerapatan. Jadi diambil dua buah titik, di tengahnya itu pasti ada. Diambil lagi, pasti ada lagi. Nah, ini adalah disebut dengan kelengkapan dan kerapatan. Kalau dalam analisis real, ini disebut dengan aksioma kelengkapan dan juga aksioma kerapatan. Nah, terkadang kita tidak tahu, tapi semua orang matematika percaya bahwa bilangan real ini sangat rapat. Bahkan di antara dua bilangan real itu pasti ada bilangan real lagi. Pasti ada bilangan real. Makanya muncul akar 2, akar 3, karena dari aksioma ini, kepercayaan dari orang matematika. Nah, dari situ, maka kita bisa menentukan sistem koordinat Kartesius, rectangular coordinate system. Seperti ini. Nah, tapi dari sistem koordinat ini ada dua sumbu, ada X dan Y. Ini pada dimensi 2 atau ruang 2. Nah, ini menggunakan sebagian besar ini bilangan bulat. Tapi ada yang menggunakan sampai koma. Itu ada. Sesuai dengan penggunaan. Nah, pada sistem koordinat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, dimulai dari sini, atas kanan ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, terus dalam menentukan koordinat, itu A3,2. Nah, 3 ini adalah sumbu X. Yang depan ini X, yang belakang itu Y. Makanya A3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Yang B negatif 2,4. Nah, ini berarti negatif 2 ini X. Negatif 2 ini pada X, 4-nya pada Y. Yang C juga sama. Berarti negatif 3 ini X. Berarti negatif 3, negatif 2 ini Y-nya. Nah, ini adalah sistem koordinat Kartesius. Nah, pada sistem koordinat Kartesius, ada suatu kedudukan titik. Nah, titik itu memiliki jarak. Nah, kalau menentukan jarak, itu ada yang disebut dengan Euclidean distance atau jarak Euklidian. Nah, ini ada dua buah jarak titik yang terdiri dari koordinat
X1, Y1, X2, Y2. Ini P1 titiknya ini dan P2 titiknya ini. Jaraknya gimana? Jaraknya akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Seperti Pitagoras. Memang rumus ini muncul atau rumus ini diturunkan dari teorema Pitagoras. Ini dari segitiga siku-siku. Tapi rumus ini sudah benar. Rumus ini sudah dibuktikan benar. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan jarak antara titik P dan Q. Nah, titik P-nya 3,2, berarti 3,2. Q-nya negatif 2, negatif 4. Nah, sehingga sesuai dengan rumus tadi, jarak P dan Q adalah 3 dikurangi negatif 2 kuadrat, ditambah 2 dikurangi negatif 4 kuadrat. Ketemu 5 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah, 25 plus 36 ketemu, jadi jarak P dan Q itu adalah akar 61. Ini. Jadi jarak antara P dan Q itu adalah akar 61. Atau jika menggunakan desimal itu 7,81. Nah, ini adalah jarak antara titik P dan Q pada suatu sistem koordinat kartesius. Nah, sama dengan ini. Tentukan jarak titik A dan H, titik A dan F. A ini, dan H. A-nya 2,6, H-nya 3, negatif 6. Ini A, H. Berapa jaraknya? Sama, 3 dikurangi 2, negatif 6 dikurangi 6. Nah, ketemu akar 145. Nah, ini antara A sama H. Lalu titik A sama F. A dengan F ini. A-nya 2,6, F-nya negatif 5, negatif 6. Ketemu akar dari 145. Nah, ini adalah cara untuk menentukan jarak suatu titik pada diagram kartesius. Oke, jarak AF sama. Oke, itu. Nah, ini adalah secara singkat perihal diagram kartesius sebagai pengantar.